Selamat pagi Bapak Ibu, sore berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik lagi. Di penghujung daripada bulan yang ketiga ini, kita ada di minggu keempat, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur karena sampai ini Tuhan masih memberi kita kekuatan dan kesehatan. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena minggu-minggu akan kita jalan, minggu-minggu di mana kita akan memperingati masa-masa sengsara Tuhan. Kita tiba pada minggu-minggu tentang memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus yang akan memasuki Golgota dan juga akan dibangkitkan pada ketiga yang kita akan peringati pada bulan April. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami ucapkan selamat datang untuk sekalian. Juga selamat datang untuk Pak Jeffrey Harimu Pendeta dan juga Ibu Else. Saya mau bilang PDM enggak juga ya. Istri daripada Bapak Pendeta. Gitu. Terima kasih untuk perjalanan telah dilindungi oleh Tuhan dan tiba dengan selamat di tempat ini. Selamat datang juga bagi Tobi. Ya, dari Pak Simon. Lalu ada kakak daripada Pak Simon. Kemarin kami sudah ketemu. Dan selamat datang, kita beribadah di tempat ini bersama-sama. Bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Regina bagi kita sekalian. Saya panggil Ibu ya karena sudah menikah. Waktu belum menikah nggak panggil Regina saja. Sekarang Ibu Regina yang akan memimpin ibadah. Pada pagi hari ini ibu ini istri daripada Bapak Wilson. Terus dijelasin, siapa tahu dia belum tahu ya. Ya kan kali udah jelasin Pak Jeffrey itu, Ibu Elsa itu istri daripada Bapak Pendeta Jeffrey kan gitu. Ya, mari kita bersuka cita saudara sekalian. Ya, kami serahkan kepada Ibu Regina Wita sekalian. Amin. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa karya Tuhan adalah karya yang sempurna, karya yang ajaib, karya yang mulia. Kita mengucap syukur, angkat suara kita.
melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebuah karya yang indah atas hidup saudara dan saya. Melihat penyertaan Tuhan yang sempurna sampai hari ini bagi hidup kita. Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, penderitaan, tapi kita melihat karya Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk karyamu yang sempurna atas hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Dengan Engkau Yesus termulia. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Indah Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Amin. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang indah bagi kami, karya-Mu yang telah memberkati kami, karya-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, sempurna dan ajaib karya-Mu, dan telah membimbing kami sampai hari ini, dan telah memberkati kami. Terima kasih. Atau kami harus tergeletak, tapi tangan Tuhan menopang kami. Inilah karya agung-Mu yang luar biasa bagi kami. Bahkan kematian dan kebangkitan-Mu adalah karya yang terbesar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mensyukuri dan beribadah kepada Tuhan. Dan sebab itu berkati ibadah ini, berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang melayani-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami dasarkan, kami alaskan ibadah kesucian pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut
sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya menyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang berjana. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan semangat. Angkat suara kita, tepukan tangan kita. Kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Yes, 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 yes.
Silakan dulu, kita mau persembahkan persembahan yang terbaik kita. Kita mau berikan kolektor kita. Saya mohon kesediaan petugas kolektor. Kita mau persembahkan persembahan kita dengan hati yang sukacita tentunya, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tanda waktu siang dan kita juga tunggu musim panen. Nanti
kasih-Mu Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Engkau telah beri kami kesempatan 6 hari lamanya bekerja, berusaha untuk memenuhi seluruh keperluan-keperluan hidup kami. Dan pada hari perhentian-Mu saat ini Bapa, kami datang memuji Tuhan, kami datang mengagungkan Engkau, kami datang untuk melayani-Mu Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga bersyukur sepanjang minggu kami boleh makan dan minum, sehingga Tuhan kami boleh kuat dan sehat, kami boleh bekerja, berusaha. Dan hari ini kami juga tidak melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami membawa persembahan-persembahan kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita, sehingga persembahan ini berguna untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan hamba kembali berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, untuk sepanjang minggu ke depan, mereka kembali bekerja, berusaha, berjuang untuk memenuhi seluruh keperluan-keperluan hidup mereka. Kiranya Tuhan akan mendahului semua rencana-rencana mereka sepanjang minggu ke depan. Dan biarlah Tuhan akan menolong mereka Bapa, apapun pergumulan-pergumulan hidup mereka yang tidak tersampaikan kepada kami hamba-hamba-Mu. Namun doa kami Tuhan mengetahui dan Tuhan turut campur tangan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Ada Ibu Santoso yang tidak bersama dengan kami, ada Ibu Sindong dan juga keluarga Pak Sur dan Ibu. Tuhan berkatilah, mereka telah lanjut usia. Ada mereka yang masih dapat beribadah, namun Tuhan ada mereka yang tidak dapat lagi untuk datang karena keadaan kekuatan mereka yang sudah berkurang. Biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah, dan hari ini ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati. Ada keluarga Tobias, Tuhan berkatilah kehidupannya. Walaupun dia jauh, Tuhan selalu memberkati dan boleh memperhatikan pelayanan Tuhan, boleh berbagi berkat ke tempat ini. Doa kami, Tuhan memberkati, Tuhan beri mereka sehat, kuat. Tuhan akan tolong dalam seluruh harapan-harapan hidup mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk Dr. Elda, Tuhan juga memberkati Bapa. Kami berdoa untuk Saudari Desi yang hari ini bersama-sama dengan Ibu Simon dalam mereka menjalani hari libur. Biarlah Tuhan berikan kesempatan yang baik, berikan perlindungan-Mu Tuhan, kemanapun mereka pergi untuk menjalani hari libur itu. Tuhan berikanlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan kembali nanti bersama lagi dengan kami di tempat ini Ibu Simon dengan keadaan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Edgar, Renaldi, Joan, Floreno dan Bella. Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Terima kasih Edgar boleh ada bersama dengan kami, dan kami serahkanlah anak-anak kami ini. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati hidup mereka. Hidup takut akan Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup mereka Bapa, sehingga hari depan yang penuh harapan Tuhan terus akan memberkati. Kami juga berdoa untuk Saudara Dana, Saudara Edwin, Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan akan berikan mereka selalu Tuhan juga sehat kuat, walaupun mereka jarang ada di sini karena pekerjaan mereka yang jauh dari kami Tuhan. Namun mereka juga memperhatikan pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa, apa yang menjadi doa kami terus Tuhan untuk anak-anak kami dalam kesehatan mereka. Kami berdoa untuk anak kami Brian, kami berdoa untuk anak kami Jerry Setia Budi. Tuhan biarlah Engkau terus ulurkan tangan kasih-Mu. Tiap-tiap hari mereka boleh sehat kuat menjalani seluruh aktivitas mereka, baik kerja maupun kuliah. Kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan waktu-Mu yang indah Engkau pulihkan mereka dengan sempurna. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tiap-tiap hari, tiap minggu mereka harus keluar kota dalam pekerjaan. Ada Bapak Robert, ada Bapak Erwin, ada Bapak Ucok, ada Bapak Stephen Theophilus. Kami bawa perjalanan mereka. Biarlah Tuhan selalu melindungi, menjagai mereka. Mungkin ada yang lain yang kami tidak mengetahui, mereka juga harus keluar kota setiap minggu. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Kami percaya Bapa, damai sejahtera-Mu untuk jemaat-jemaat Tuhan.
boleh nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Ong dan Ibu yang akan melakukan juga perjalanan untuk libur, namun pada tanggal 25 nanti dia akan operasi. Biarlah Tuhan akan tolong bagi Bapak Ong, dia terus mohon doa, biarlah Tuhan turut campur tangan bagi orang tua kami. Terima kasih kesetiaan mereka setiap hari tebusan, walaupun hujan mereka selalu datang beribadah. Biarlah Tuhan Kau berkati kedua orang tua kami ini dalam kehidupan mereka, dalam rencana-rencana mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mayor Slamet, Tuhan juga sehat kuatkan dia, dimanapun dia hari ini, biarlah Tuhan juga memberkati kehidupannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sri Konconowati, Tuhan juga tolong, Tuhan juga sehat kuatkan Bapa, berikan kesembuhan dalam kehidupannya. Juga Bapak Simon yang juga terus dalam pengobatan, Tuhan juga memberkati Bapak. Kami serahkanlah orang tua kami ini, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami. Tuhan melihat keadaan hari-hari ini begitu sulit, begitu kami melihat hal-hal yang banyak terjadi yang menakutkan. Namun Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi pemimpin kami Tuhan. Beri dia hikmat, presiden, wakil, dan semua jajaran, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan melihat dia sedang memerangi kejahatan yang terjadi di negara ini Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau tolong, Engkau pulihkan Bapa dengan cara Tuhan, dengan kuasa-Mu, sehingga segala yang dilakukan untuk yang mendatangkan kebaikan bagi negara dan masyarakat ini, biarlah Tuhan juga turut campur tangan. TNI Polri, Tuhan juga tolong mereka supaya mereka bekerja dengan sungguh, dengan takut akan Tuhan, dengan janji-janji mereka menjaga negara ini, memerangi kejahatan. Tapi Tuhan melihat hari-hari ini begitu banyak juga mereka yang melanggar aturan-aturan mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun atas hidup mereka, supaya mereka pun bekerja hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan juga berkati semua yang ada di kota Surabaya, mulai dari pemimpin kami di kota ini. Tuhan berkatilah Bapa, biarlah kami selalu hidup rukun satu dengan yang lain, suku, agama, dan antar umat beragama. Tuhan tolong supaya kami saling topang menopang, saling menghargai satu dengan yang lain, supaya kami boleh melihat kota ini diberkati oleh Tuhan karena ada kehidupan yang rukun. Bapa di sorga, saat ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman. Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapa. Biarlah hari ini kami boleh menerima berkat sorgawi dari Tuhan yang menuntun hidup kami baik di dunia ini, dan juga kami dituntun untuk masuk dalam kerajaan sorga. Olehnya Bapa, Roh-Mu menuntun kami mengerti firman-Mu. Jika ada kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memenuhi hidup kami. Kami pulang dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita agar Tuhan mau masuk dalam hati kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau siapkan
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Sumber kekuatan, sumber kenenapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penghiburku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Baik, pagi ini kita bersuka cita saudara-saudara sekalian karena kita boleh ada dalam gereja ini saudara-saudaraku. Dan hari ini kita tahu seperti saya katakan pada awal tadi saudara-saudaraku bahwa kita sedang ada pada sebuah peringatan atau peristiwa penting atas hidup kita, yaitu bagaimana kita masuk dalam penderitaan atau memperingati penderitaan Yesus bagi hidup kita. Sehingga hari ini saudara-saudara sekalian kita mau merenungkan bersama-sama tentang makna penderitaan Yesus bagi iman kekristenan kita zaman ini. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama dari bagian itu saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat satu bacaan firman Tuhan, Lukas 18 ayat 31 hingga ke 34. Lukas 18 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Dikatakan demikian oleh bagian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Ya, ini bicara tentang pemberitahuan ketiga tentang pemberitaan Yesus. Nah, Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, pembacaan kita yang sudah kita baca bersama-sama hari ini maka sangat jelas sekali. Ini menceritakan tentang bagaimana Kristus memberitahu kepada para murid-muridnya dalam sebuah perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu saudara-saudara sekalian, maka Yesus menceritakan dan menyampaikan kepada para murid tentang penderitaan-penderitaan dan kematian Tuhan yang semakin mendekat. Gitu ya. Diceritakan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, Yesus sendiri sudah melihat
dan sebenarnya dia sudah mengetahui jauh-jauh hari sebelumnya, saudara-saudaraku, bahwa dia akan menghadapi hal tersebut. Sehingga saudara-saudaraku, Yesus menganggap bahwa dia perlu memberitahukan, ya kan, kepada para murid saudara-saudara sekalian tentang apa yang akan dialami oleh dirinya, supaya saudara-saudaraku, para murid tidak terkejut, ya, tidak terkejut dan menjadi takut akan apa yang akan terjadi atas hidup mereka sepeninggal daripada Tuhan Yesus. Sehingga saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Lukas 18 ayatnya yang 32 sampai 33, kalau saudara perhatikan di situ, maka kita melihat bagaimana Yesus menyatakan apa yang dialaminya kepada para murid. Yang pertama dikatakan saudara-saudaraku pada ayat-ayat itu adalah bahwa Yesus itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu penderitaan dihadapinya. Saudara perhatikan ayat-ayat Alkitab itu. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, Yesus bilang bahwa dia akan diolok-olok. Saudara perhatikan di situ. Lalu dikatakan apa? Dia akan dihina. Dia akan diludahi. Dia akan disesah. Dia akan dibunuh. Ini peristiwa-peristiwa akan dialami oleh Yesus. Jadi saudara-saudara kata oleh Tuhan, dan yang menarik adalah dikatakan bahwa pada bagian terakhir dari semua peristiwa yang akan dialami itu, maka dia juga akan mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara kata oleh Tuhan, inilah yang kita pelajari bagaimana sebenarnya Yesus mengalami penderitaan yang akan dialami dan dijalaninya hanya dengan sebuah tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saudara dan saya. Ini tujuannya. Sehingga kalau kita bicara tentang kata penderitaan pada bagian ini, saudara-saudaraku, maka kata penderitaan pada bagian ini dipakai dengan kata pasko. Pasko itu selaras dengan yang ditulis oleh Dr. Lukas dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, yang menggambarkan kata pasko itu menggambarkan tentang penderitaan Yesus. Yang diberi arti saudara-saudara sekalian itu artinya tekanan. Artinya adalah beban yang berat. Ini dikatakan penderitaan yang disebut dalam bagian ini saudara sekalian. Kalau kita bilang kata penderitaan, banyak sekali kata penderitaan diartikan. Tetapi waktu kita bicara tentang penderitaan Yesus, maka si Lukas pada bagian ini dia catat lagi dalam Lukas 1 ayat Kisah Rasul 1 ayat 3 itu tentang kata pasko yang bicara tentang penderitaan Yesus yang diartikan tentang kata sebuah tekanan. Tekanan atau beban yang berat. Artinya saya mau katakan bahwa penderitaan yang dialami Yesus bukan penderitaan atau tekanan atau beban yang biasa, enggak saudara sekalian. Tidak. Bukan tekanan yang biasa saudaraku. Tetapi tekanan yang berat. Beratnya di mana? Karena Yesus harus menyelesaikan yang namanya tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan umat manusia. Ini tekanannya di sini, bukan masalah tentang dihina, diolok, enggak. Tapi bagaimana menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapa kepada Yesus. Ini yang tidak mudah saudara sekalian, dan ini kita harus jalani kan gitu. Menjalani hidup ini kan kita bicara tanggung jawab saudara sekalian. Pada kemarin itu dibicarakan dalam khotbah PD ya. Kita ini kan sudah bicara sebuah tanggung jawab. Jadi saya mau katakan dalam akhir daripada waktu kita mau doa sama-sama, saya katakan apapun yang kita miliki dalam dunia ini, ingat itu pemberian Tuhan. Waktu Tuhan yang berikan itu, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas hidup saudara dan saya. Jadi jangan kita sekedar mau pakai-pakai aja nih. Pakai uangnya, pakai hartanya silakan pakai. Tapi ingat bahwa ada satu waktu Alkitab bilang bahwa ada pertanggungjawaban yang Tuhan minta dari kita. Apakah itu baik atau jahat sekalipun, maka kita harus memberikan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus tentang sebuah penderitaan yang pasko itu. Tekanan, beban yang berat. Bukan masalahnya, tapi sebagai manusia, maka Yesus harus menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan tentang apa yang dipercayakan Bapa kepadanya, sehingga saudara-saudaraku pada akhir hidup Yesus katakan, sudah selesai. Yesus akan menjawab itu saudara-saudaraku. Sehingga saya mau katakan, penting bagi kita hari ini, untuk dapat memaknai tentang penderitaan Yesus. Kenapa Yesus harus menderita? Ini kan pertanyaannya. Kenapa Yesus menderita? Kalau saudara pada satu sisi lain bagian Alkitab, Petrus tuh marah.
Waktu Tuhan bilang bahwa saya harus mati, harus gini, dia marahin Yesus, saudara sekalian. Karena apa? Sebagai seorang murid yang begitu antusias dengan Kristus, maka dia juga tidak mau kehilangan Yesus. Kenapa harus menderita? Dan kita belajar ini, saudara-saudara, sehingga penting bagi kita mau memaknai penderitaan Yesus bagi iman kita pada saat ini, saudara-saudaraku. Apa maknanya sebenarnya? Maka yang pertama kita belajar, saudaraku, maknanya supaya apa? Supaya kita tidak perlu merasa terkejut dan kaget pada apa yang kita alami pada waktu kita mengalami penderitaan. Ini menjadi penting. Jadi Yesus menunjukkan tentang yang dialaminya, saudaraku, memberikan makna kepada kita supaya apa? Supaya kita tidak perlu merasa terkejut dan kaget pada saat kita mengalami penderitaan. Ini penting, saudara sekalian. Karena apa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mengalami penderitaan. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak mampu dan tidak siap menghadapi namanya penderitaan. Kalau kita belajar hari ini, saudaraku, tentang kondisi bangsa ini, waduh, sulit sekali. Pengamat katakan kita sedang berada di sebuah pintu krisis yang akan terjadi lagi. Dan itu terjadi, saudara sekalian. Kalau Bapak pengamat ini katakan, Pak Yupito Muntono ini, SMK ini, orang jual takjil aja udah gak sebanyak rame dulu. Dan betul. Kalau kita pulang, kalau saya pulang bawa stip dari kampus, sore-sore buka puasa, itu sepi, saudara sekalian. Dan ini memang terjadi gitu loh. Kondisi-kondisi saat ini tidak memudahkan kita, saudara sekalian. Gak mudah. Daya beli masyarakat berkurang karena sulitnya ekonomi, dan itu terjadi. Dan ini penderitaan. Dan saya mau katakan sebelum percaya kepada Tuhan, apa kita mulai takut dengan penderitaan itu? Tidak. Karena apa? Yesus telah menggambarkan penderitaan yang ada oleh Yesus. Itu mengajarkan kepada kita memaknai bahwa supaya kita nggak perlu terkejut, nggak perlu kaget kepada sebuah penderitaan harus kita alami, dan ini harus kita alami. Gitu loh. Jadi kalau hari surah bilang kata usaha saya sulit, ya toh, pekerjaan saya sulit, usaha saya kayaknya nggak maju-maju, orang mulai membelinya mulai kurang, dagangan saya, ya toh, kuliner saya nggak jalan, pekerjaan saya macam-macam, keadaan ekonomi sulit, dan ini terjadi, saudara sekalian. Ini penderitaan, ya enggak? Harga tiket mahal kata Ibu Elsa ini, ya Bu ya, mau naik pesawat agak sedikit sulit nih, mahal tiket, ya memang mahal. Dan ini kondisi yang kita alami, dan kita nggak perlu terkejut. Kenapa, saudaraku, kita nggak perlu terkejut? Karena apa? Karena penderitaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa, itu yang pertama. Jadi kita nggak perlu takut dan tidak perlu terkejut dengan penderitaan itu, saudara sekalian, yang kita alami, karena memang penderitaan itu adalah hal yang biasa. Coba lihat 1 Korintus 10:13. Dikatakan bahwa penderitaan yang kamu alami itulah penderitaan biasa, pencobaan biasa. Kata biasa, saudaraku, artinya apa? Masih bisa dilalui. Jadi kalau saudara bilang, aduh Tuhan, saya udah mau mati ini menghadapi masalah ini, itu bohong, ya kan? Itu nggak benar tuh, ya kan? Karena kita bilang apa? Itu biasa. Biasa artinya masih bisa dilalui, masih bisa dihadapi. Karena apa? Karena pencobaan-pencobaan itu, penderitaan itu tidak melebihi kekuatanmu sebagai seorang manusia. Jadi ini biasa, saudara kalian. Saya bicara di PKP, saudara sekalian, biasa. Karena apa? Enggak melebihi kekuatan kita. Artinya adalah Tuhan tahu kapasitas kita menghadapi persoalan. Tuhan tahu kapasitas imanmu dan iman saya menghadapi tantangan. Dan saya mau katakan tantangan penderitaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Saudara bicara tentang Ayub misalnya, kurang apa masalah Ayub dihadapi? Wah, ini luar biasa. Orang yang hebat, orang yang kaya, konglomerat hebat, tiba-tiba harus menjadi melarat. Tidak hanya melarat, istrinya mulai hujat Allah, penyakit dialaminya yang orang katakan sudah disembuhkan. Lalu bilang, wah Tuhan kok begitu? Tuhan bilang, itu biasa. Karena apa? Karena Tuhan tahu kapasitas Ayub menghadapi tantangan itu. Dan Tuhan bilang, dia tidak akan mati dengan tentu, dan itu biasa persoalan itu. Nah, mari kita belajar, saudara sekalian. Jadi biasa juga dikatakan dengan lazim. Kalau saudara baca dalam bagian Alkitab, dalam kitab bahasa Indonesia hari-hari, dikatakan gini, setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim
dialami manusia. Kalau dia bicara lazim, artinya saudaraku, memang itu harus terjadi sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi nggak bisa. Jadi kalau saudara katakan saudara orang yang percaya pada Yesus, punya iman, punya keyakinan, tapi saudara nggak mau menghadapi penderitaan, saudara bukan orang Kristen, bukan orang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena penderitaan itu adalah lazim, harus kita hadapi dan harus kita alami sebagai apa? Bagian dari kehidupan kita. Sebagai bagian dari apa yang harus kita alami, mau kita sakit, kita mengalami sakit yang begitu berat sekali, yang kita katakan Tuhan lebih baik cabut nyawa saya, Tuhan bilang belum, nanti dulu. Engkau masih punya kapasitas mampu menghadapi penyakit itu. Itu biasa. Ada nggak orang yang nggak sakit? Ada nggak mau katanya, oh saya udah 60 tahun mayor, saya nggak pernah sakit. Ada nggak? Coba angkat tangannya. Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Lazim. Memang itu bagian dari kehidupan kita. Ada yang nggak bilang hari ini saya nggak pernah punya masalah mayor? Ada nggak bilang? Ada nggak yang nggak punya masalah? Coba angkat tangan, saya akan kasih hadiah hari ini. Hadiah 2 di bangku anugerah. Nggak ada. Artinya dia lazim. Artinya apapun yang kita alami dalam hidup ini, saudara-saudaraku, kita nggak perlu terkejut, kita nggak perlu kaget, karena itu adalah hal yang biasa. Hal yang lazim bahwa semua orang yang mau beribadah kepada Tuhan, kata Alkitab, maka dia akan menghadapi namanya penderitaan dan kesulitan dalam hidup ini. Amin. Siap menghadapi itu? Cuma Ibu Sugiono yang siap. Kayaknya Ibu Sugiono cepat-cepat masuk surga ini. Ya kan? Nanti dulu dong Tuhan, jangan dulu sekarang lah. Ini nggak mampu nih, kok ini. Dan terjadi saudara sekalian. Jadi dia menjadi tidak perlu karena biasa. Kenapa kita nggak perlu terkejut? Karena apa? Karena memang penderitaan itulah panggilan kita. Panggilan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengalami penderitaan. Kisah Rasul 9 ayat 16, coba lihat pada bagian itu. Ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama siapa? Nama Mayor Tamu Bolon, enggak toh? Kamu menderita karena saya, rugilah, yang nggak ada gunanya ya, nggak ada lah itu ya kan. Itu, aduh saya menderita karena Mayor nih, kenapa? Waduh Mayor kayaknya menindisi saya, waduh saya tertindas nih, waduh rugi kamu. Itu, yang harus jalan kenapa? Karena nama Tuhan. Jadi kalau Paulus bilang ini, artinya penderitaan yang kita alami hari ini nggak perlu kaget. Kenapa? Itu panggilan kita. Artinya kita memang ditentukan untuk mengalami penderitaan hidup. Dia bayangkan, bukan pilihan. Penderitaan itu memang ditentukan. Kata ditentukan artinya penderitaan itu harus saudara dan saya alami sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita belajar begini. Jadi menarik saudara berkata oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar tentang makna penderitaan Tuhan. Yesus pun mengalami hal-hal itu tidak mudah bagi dia. Tapi dia harus mengalami itu sebagai manusia pada waktu itu. Karena bagian itu harus Tuhan alami. Penderitaan terus dia hadapi saudaraku. Untuk tiba di Golgota dan tiba sebuah kebangkitan kita lihat pada Paskah itu. Hanya dengan sebuah tulisan saya katakan tadi. Supaya engkau dan saya masuk surga. Nah kalau kita sudah belajar pada bagian pertama ini saudaraku, bagaimana kita melihat merespon penderitaan itu atas hidup kita? Bagaimana kita merespon tantangan yang sedang kita hadapi saat ini? Bagaimana kita merespon tantangan pelayanan yang kita hadapi saat hari ini? Ya kan? Apakah kita katakan apa Pak? Kabur aja dulu gitu ya? Apa kita pasang hashtag kabur aja dulu gitu loh? Atau pas saya nggak melayani dulu? Atau nggak gereja dulu karena penderitaan? Bagaimana kita merespon penderitaan itu? Nah ini saya mau katakan yang kita memperingati peristiwa-peristiwa penderitaan Yesus ini. Maka saya mau katakan pertama, lihatlah kita tidak perlu kaget dan terkejut dengan penderitaan. Ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa. Ini orang bilang masih DP luar-luarnya saja. Masih DP kulit-kulit saja. Belum apa-apa. Dan kita belajar
Kalau kita akan menghadapi hal yang lebih besar sekalipun, jangan terkejut. Karena itu penderitaan apa? Yang biasa, yang lazim. Jadi kalau saudara sudah sakit-sakit ya kan, mulai jalan gini-gini, atau mulai bangun pagi, mulai badan, mulai otot-otot kaki mulai kok udah cekat-cekut, rematik, asam kolesterol mulai muncul, lazim. Itu biasa. Karena umurnya sudah tua. Ya kan? Lazim. Jadi jangan bilang, Tuhan kenapa nih kakek saya kok lazim itu. Ya kan? Mulai rambut rontok karena berpikir, ya kan? Mulai kurang-kurang rambut. Mana Pak Budi ya kan? Ya Pak Yupito misalnya itu. Mulai kayak saya, ya lazim. Ya enggak lazim saya bilang sama kandidat. Saya bilang kandidat, kau masih kandidat nih. Kau nanti mulai botak kepalamu, saya bilang. Itu enggak lazim. Itu. Dia kok kita mulai tua-tua, ya itu. Mulai kerutan-kerutan, mulai 1, 2, 3 muncul. Jangan mulai facial dulu lah, supaya kerutan hilang. Tarik benang. Kayak layang-layang ya kan. Ya kan? Lazim. Dan harus terjadi. Penderitaan apapun yang kita alami hari ini, saya mau katakan hari ini, itu lazim. Itu biasa. Dan itu panggilan saudara dan saya. Ya. Jadi tidak perlu yang namanya mengeluh dan bersungut-sungut. Enggak perlu marah sama Tuhan. Enggak perlu bilang, Tuhan kenapa kok gini Tuhan. Saya ini loh pakai es tiap hari ke gereja jas saya lengan panjang Tuhan. Oh Tuhan kenapa kenapa gini. Saya itu loh tiap hari datang berdoa loh. Saya pelayanan luar biasa. Dari pagi sampai malam ibadah saya tuh hari Minggu 2 kali. Ya tuh orang bilang 2 kali aja masih begitu, 1 kali ya enggak. Ya, ini hal yang biasa. Mari kita bantu itu. Yang kedua, bagaimana kita memaknai penderitaan Kristus? Yang kedua saudara-saudaraku, supaya kita memiliki cara berpikir positif untuk sebuah penderitaan. Pada pembacaan kita tadi saudara-saudara sekalian dikatakan demikian. Dan pada hari ketiga ayat 33, ia akan bangkit. Artinya apa saudara-saudaraku? Artinya Yesus ingin menyampaikan kepada para murid untuk memiliki pandangan yang benar, persepsi yang benar, pola pikir yang positif atas penderitaan yang harus dialami oleh Yesus tentang panggilan yang sesungguhnya untuk umat manusia. Gitu ya. Jadi Yesus sampaikan ini saudara-saudaraku pada hari ketika ia bangkit, sebelumnya dia sampaikan bahwa dia harus diolok-olok dan sebagainya, dia menyampaikan bahwa lihat sebuah tujuan penting dari sebuah penderitaan ini. Bukan kematian yang kekal, tapi ada sebuah kebangkitan yang akan terjadi pada hari yang ketiga. Yesus ingin coba mencuci otak para murid supaya mereka punya pikiran positif, gak perlu kecewa, gak perlu marah, gak perlu berpikir negatif. Kenapa Yesus harus mati? Nah, Bapak berkata oleh Tuhan, mari kita belajar. Kita harus memiliki cara pandang positif tentang penderitaan yang kita alami. Ini penting saudara sekalian. Kenapa ada banyak orang mulai mundur dari sebuah pelayanan, mulai mundur dari sebuah gereja karena penderitaan? Kenapa banyak orang bunuh diri? Ada banyak orang mulai mengambil jalan pintas, mulai korupsi, mencuri, merampok, begal, macam-macam. Sekarang ini kejahatannya luar biasa saudara sekalian. Kejahatan luar biasa. Ini kondisi sangat sulit saudara sekalian. Saudara lihat sekarang orang curi motor aja gampang kok. Orang rampok di jalan tuh biasa. Biasa itu, nggak ada orang mau kejar lagi tuh. Orang curi-curi motor tuh biasa. Anak saya bilang, wah waktu mereka acara di hotel 2 motor temannya hilang. Dicuri biasa itu. Sekarang pencurian kendaraan tuh luar biasa. Saya bilang sama kandidat lihat-lihat ya, kalau kamu lagi dalam gereja maka saya bilang kalau sore kamu lihat-lihat. Jangan kita ibadahnya nyanyi dalam nama Yesus, motor tercuri juga. Dalam nama Yesus hilang motornya. Ini kondisi yang seperti ini saudara sekalian. Ya kan? Seperti ini. Tapi mari kita belajar untuk semua yang terjadi sampai pada bulan yang ketiga ini. Yang gak sulit. Demo terjadi. Undang-undang RUU menjadi undang-undang dan banyak konflik yang terjadi saudara sekalian. Yang saya katakan pada tuh bagaimana PHK yang terjadi dan terjadi semuanya. Lalu bagaimana kita melihat ini? Tuhan mau dari semua masalah yang kita hadapi, semua sakit yang kita alami, kegagalan kita alami, mari memiliki cara pandang positif tentang penderitaan itu. Kenapa? Karena penderitaan itu akan membawa kepada kita sebuah kemuliaan kekal
yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ini menariknya. Jadi penderitaan yang kita alami itu, dia akan membawa kita kepada sebuah kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ini yang menarik. Sehingga penting untuk kita melihat bahwa penderitaan itu bukan kehancuran. Penderitaan itu bukan hal yang menakutkan. Tapi penderitaan itulah sesuatu hal yang menarik kita alami. Karena di balik sebuah penderitaan ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Roma 8 ayat 18, coba lihat pada bagian itu. Dikatakan demikian saudara sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara perhatikan pada ayat ini, artinya saya mau katakan tadi bahwa penderitaan yang kita alami saudara sekalian, ini bukan akhir dari sebuah kehidupan. Tidak saudara sekalian. Penderitaan bukan akhir dari semua perjalanan hidup saudara dan saya. Kesusahan, sakit, penyakit apapun saudara katakan tentang sebuah penderitaan itu bukan akhir dari sebuah kehidupan. Tetapi saya mau katakan bahwa penderitaan itu sebuah pintu masuk untuk kita mengalami sebuah pengharapan, yaitu sebuah kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Ini harus kita alami. Tujuan kita itu bukan dunia saudara sekalian. Tujuan kita kemuliaan. Tujuan kita itu surga. Itu tujuan saudara dan saya. Jadi bukan tujuan kita nih gereja saya berkali-kali. Bukan bicara supaya saya diberkati. Enggak. Jadi penderitaan itu harus kita alami. Karena apa? Ada pengharapan di balik sebuah penderitaan. Sebuah kemuliaan kekal yang dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita alami dalam dunia ini. Bahagia sekali saudara sekalian. Bahagia sekali. Maka itu saya mau katakan jaga yang namanya hidup kekristenan kita. Saya kemarin baca tentang mendukakan Roh Kudus. Dosa yang gak bisa diampuni adalah dosa yang mendukakan Roh Kudus. Apa itu? Pertama adalah orang yang mengingkari tentang kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Itu namanya dosa. Ya, dosa yang kata menghujat Roh Kudus. Yang kedua, apa itu? Orang yang murtad. Orang yang murtad itu mendukakan Roh Kudus. Karena Tuhan sudah beri roh itu dalam dirinya. Roh itu dalam hidupnya. Lalu dia mulai murtad dan tidak percaya kepada roh itu. Maka dosanya gak pernah diampuni. Baik di dunia dan di sorga. Jadi mari kita belajar saudara melihat itu bahwa tujuan kita kemuliaan. Jadi kalau di dunia ini saudara sedang menghadapi tantangan, kesulitan, masalah. Saya katakan sekali lagi, jangan coba-coba untuk meninggalkan Kristus dalam hidupmu. Waktu mengalami penderitaan jangan coba-coba meninggalkan panggilanmu kepada sebuah pelayanan Tuhan. Waktu mengalami penderitaan saya mau katakan jangan kau menjadi orang yang murtad karena penderitaan itu. Dosanya tidak pernah diampuni. Mari belajar untuk melihat itu. Ada banyak orang mulai malas, lesu untuk beribadah. Dia bisa keluar-keluar dalam berkhotbah, tapi dia gak bisa bicara dalam sebuah aplikasi kehidupannya. Mari kita belajar bahwa waktu kita menghadapi penderitaan, maka dia mengajar pada kita sebuah kemuliaan kekal atas hidup kita. Berpikir positif dengan sebuah penderitaan karena apa? Karena dalam semua penderitaan kita alami itu, 1 Korintus 10:13 katakan, maka dia pasti punya yang namanya jalan keluar. Tidak ada masalah yang gak punya jalan keluar. Jadi maka itu saudara berkata oleh Tuhan, jangan pernah mau kalah dengan persoalan. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada, karena Alkitab bilang apa? Penyembuhan kamu alami sebab Allah setia, karena ia tidak berkamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita baca mulai ayat pada waktu supaya kita segar sedikit. 2, 3. Pada waktu 2, 3. Pada waktu kamu dicobai, ia akan sehingga jelas ya. Jelas loh. Ada jalan? Ada jalan keluar.
Jadi kenapa kita harus berpikir negatif dengan persoalan? Kenapa kita mulai berpikir negatif dengan sakit penyakit? Kenapa kita berpikir negatif dengan penderitaan? Karena pencobaan. Jadi mari belajar untuk melihat negara ini, oke, punya persoalan. Saudara dan saya mengalami kondisi sulit atas negara ini. Tapi saya mau katakan, Yesus akan memberikan engkau jalan keluar. Dan Dia akan memberikan engkau supaya sanggup menanggung persoalan-persoalan hidup itu. Jadi saya katakan, konsepnya harus benar. Otak berpikirnya harus benar melihat persoalan. Otak berpikirnya harus jernih melihat persoalan, melihat penderitaan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, biasa, lazim, dan ada jalan keluar. Jadi enggak ada jalan keluar. Yang ketiga, saudaraku, apa kita pelajari? Penderitaan itu mengajar kepada kita apa? Supaya kita memiliki pengenalan akan Yesus dengan benar. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dalam ayat 35 tadi, 34 tadi, saudara-saudara sekalian. Saudara perhatikan pada bagian itu. Kita belajar daripada 34 itu, saudara-saudaraku. Kalau saudara bisa menyelami ayat itu, maka kita akan melihat bagaimana pengenalan murid-murid Yesus itu sangat dangkal tentang guru mereka. Jadi 3 tahun setengah mengenal Tuhan, yang tiap hari bersama dengan Tuhan, ternyata saudara-saudaraku tidak membuat mereka memahami tentang penderitaan yang harus Yesus alami. Ini luar biasa nih. Berguru 3 tahun setengah bersama dengan Tuhan, tiap hari lihat mukjizat, tiap hari lihat kuasa Tuhan, tiap hari Tuhan sharing sama mereka, cerita sama mereka, memberitakan Injil, tiap hari bicara dengan para murid. 3 tahun, saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan, ternyata mereka pun enggak memahami arti penderitaan itu. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki pengenalan akan Yesus dengan benar. Kenapa saudara sekalian saya katakan demikian? Karena mereka berpikir bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah Dia akan muncul sebagai seorang Mesias, sebagai seorang raja yang bisa memimpin mereka dalam kerajaan dunia ini. Sehingga pada waktu Yesus katakan Dia harus mati dan menderita, maka mereka belajar tentang kehidupan pemikiran yang bertolak belakang dengan pikiran mereka. Sehingga kita bilang apa, saudaraku? Sehingga mereka tidak mengerti semua itu. Otak mereka berpikir bahwa wah, ini Yesus, ini Raja akan menyelamatkan kita, akan membawa kita memimpin kerajaan dunia ini. Yesus bilang no, saya harus mati dan saya harus mengalami penderitaan dan akan mati. Tolak belakang saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita belajar pada bagian ini, saudara-saudaraku. Penderitaan Yesus yang kita alami hari ini memaknai supaya saudara dan saya juga adalah menjadi orang-orang percaya yang mengenal Tuhan itu dengan benar dan sungguh. Saya tarik lagi. Orang yang benar dan sungguh mengenal Tuhan, maka itu bicara sebuah ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Ya. Saya selalu bicara tentang Korps 2 ini kan selalu bicaranya tentang apa itu Ibu ya? Jadwal ibadah. Ini akan di launching lagi ya. Saya lihat udah warna merah, kuning, warna-warni saya lihat itu jadwalnya itu. Warna ada merah, enggak tahu merah itu apa, ada hijau, ada apa. Saya hanya diam, saya lihat saya nanti respon dari semuanya. Saya bicara ini saudaraku karena saya pikir ya tunggu aja lah. Kita perlu ketaatan. Ketaatan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia harus taat. Dia harus punya ketaatan kepada Kristus. Melakukan apapun. Kalau sudah muncul jadwal, maaf saya katakan, berkali-kali 6 tahun saya di sini. Terjadi, kalau sudah muncul jadwal, wah itu ramenya luar biasa. Kayak terjadi di pasar Pecindilan, apa pasar besar nih. Kayak di TP ya, Nyo ya. Yang sampai parkir pun susah, makan pun sudah penuh orang. Ramenya bukan main. Saya cuma bilang, Tuhan ajar sebuah ketaatan. Saudara perlu taat melayani. Perlu taat beribadah.
perlu punya ketaatan berdoa, ketaatan baca firman. Itu orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu kegagalan para murid. Kegagalan Petrus, kegagalan Yudas, kegagalan orang-orang yang lain pada waktu mereka ketakutan karena Yesus mati. Mereka nggak punya ketaatan untuk ikut Tuhan. 3 tahun bersama dengan Tuhan hanya dengan cerita aja, mujizat saja, tidak muncul sebuah ketaatan. Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita melayani? Mau happy aja? Wah, lagunya enak. Wah, kan ini terjadi saudara sekalian. Terjadi di mana-mana. Terjadi di semua gereja yang ada. Ya enggak? Maaf saya katakan, kita datang, wah enak loh. Di sana musiknya bagus loh. Waduh, di sana tuh AC-nya dingin. Waduh, itu gerejanya luar biasa. Wah, lightingnya luar biasa. Saya pikir, yuk datang ke gereja untuk apa? Ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Yesus melayani selama 3 tahun, mungkin sederhana sekali. Tapi dia mau mengajar sebuah ketaatan. Penderitaan dialaminya berjalan waktu ke waktu, harus menghadapi yang namanya Golgota. Harus dicambuk, dihina, diludahi dan sebagainya. Dia ikut terus. Dia ajar kita sebuah ketaatan. Saya rindu terus gereja ini bertumbuh saudara sekalian. Saya belum puas dengan doa saya kepada Tuhan. Sehingga saya katakan pada minggu lalu ya, saya tulis sebuah artikel, Yesus salah berdoa. Nanti saya akan khotbahkan khotbah itu. Kenapa? Semalam-malaman Yesus berdoa. Tapi kok salah ya doanya? Apakah memang doa Yesus salah? Itu saya tulis artikel itu saudara sekalian. Saya dapat jawabannya dari pembacaan itu. Kita perlu ketaatan. Gereja ini akan bertumbuh, gereja ini akan maju. Regenerasi akan terjadi kalau semua orang mau taat untuk melihat bahwa yang saya layani adalah Yesus, bukan mayor Tampu Bolon. Opsir boleh berganti, siapapun nanti pemimpinmu di sini, mau mayor kayak mau letnan, kapten, letnan kolonel, siapapun, engkau harus punya namanya ketaatan. Wah, gak enak lah. Kalau mayor tuh semangat lompat-lompat, kalau ini kok loyo-loyo kali ya, lagunya juga lemas-lemas, lagunya lagu BK semua, kalau salah lagunya ini, malaslah gereja. Ketaatan penting saudara sekalian. Dan ini yang mau Tuhan ajar tentang sebuah penderitaan. Bagaimana engkau mau taat berdoa. Lihat konteks ibadah PD-mu. Saya terus berdoa dan saya yakin satu waktu nanti kapanpun itu PD akan berjubel orang datang PD di Korps 2 Surabaya ini. Amin. Saya yakin, mungkin bukan waktu saya di sini. Tapi doa saya sampai hari ini, saya bilang Tuhan, ajar semua umat-umat Tuhan untuk taat berdoa. Ada namanya ibadah persekutuan, doa di tempat ini. Mari belajar untuk hal itu. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar perlu yang saya katakan sebuah ketaatan. Waktu kita taat dalam kepada Yesus, masalah yang kita hadapi apapun, kita akan keluar sebagai yang namanya seorang pemenang. Mari kita maknai penderitaan Yesus dengan sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan. Berpikir tentang masalah dengan cara berpikir positif. Dan jangan pernah terkejut dan kaget saat kita mengalami penderitaan yang lebih hebat lagi daripada saat ini. Karena itulah hal yang lazim, hal yang biasa, dan panggilan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan panggilan pendeta yang menderita. Gak tahu Pak Jeffrey menderita gak dia? Ya itu perjalanan dari Manado kemarin ya, kapal laut ombak begini. Tapi semua kita orang yang percaya kepada Yesus harus mengalami penderitaan. Taatlah menjalani penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau menyanyi sebuah pujian dan kita mau berdoa, merenungkan hidup kita dalam memaknai penderitaan Yesus. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu tetap abadi atas hidup kita. Mari saudara sekalian,
kita merenungkan bagian ini. Apa penderitaan-penderitaan dalam hidup yang kita sedang hadapi hari ini? Pujian menjadi pujian yang menarik sebenarnya saudara sekalian. Karena inilah musim kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Saya bilang beberapa waktu lalu, orang Kristen gak boleh bilang gini, oh tahun lalu lebih baik daripada tahun ini gitu. Ya, itu kan pokoknya bilang ya. Pokoknya bilang gak boleh ngomong begitu katanya. Itu, wah waktu zaman sana itu lebih bagus, lebih enak pada zaman sekarang. No, saudara sekalian. Tidak. Gak ada itu. Dalam iman kekristenan, semua adalah baik. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu gak pernah berubah. Yesus itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi gak ada. Waktu penderitaannya zaman dulu, zaman sekarang, maka kuasa keselamatannya, kuasa untuk memberikan kita kemenangan tetap sama. Mujizatnya gak berubah. Karena dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia gak pernah berubah. Musim boleh berganti. Saya katakan berkali-kali. Tapi kasih Yesus itu tetap kekal dalam hidup saudara dan saya. Penderitaan boleh kita alami silih berganti. Tapi kuasa mujizat Tuhan tetap terjadi sampai dalam hidup saudara dan saya. Kita kan puji nih saudara-saudara sekalian, saudara boleh berdoa lah. Di bangku anugerah silakan kau berdoa. Di tempat dudukmu berdoa silakan, ingin berdiri silakan. Berdoalah kepada Tuhan untuk apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, apapun. Saya nggak bisa lihat, tapi saya mau bilang hari ini, Yesus ada di tempat ini. Dan dia melihat sampai kedalaman hatimu. Bahkan pikiranmu pun hari ini, apakah kamu konsen dengar khotbah atau tidak dengar khotbah sekalipun, Yesus pun tahu pikiranmu hari ini. Yesus mau kau datang kepadanya. Marilah kepadaku yang letih dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ini kan pujian ini saudara sekalian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, gak pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Harus percaya. Yakin Tuhan memberkati. Aku yakin Engkau melindungi kami Tuhan. Amin. Burung di udara dia pelihara. Amin. Harus percaya itu. Mari saudara sekalian, kalau ada yang ingin berdoa, lakukan itu hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara sekalian, ada yang berdoa di bangku anugerah, mungkin masih ada yang mau berdoa, lakukan itu. Akan selalu siapa mau kita doakan hari ini?
Anak-anak kita mau kita doakan mereka, keluarga kita, saudara-saudara kita, kondisi kita, penyakit kita, penderitaan kita alami, pekerjaan kita, usaha kita. Mari saudara sekalian, karena ada kuasa Tuhan yang sampai hari ini gak pernah berubah atas hidupmu. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Engkau Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Bawa pekerjaan-pekerjaanmu, rencana hidupmu, apapun, bawa kepada Tuhan. Dia akan pelihara engkau dengan luar biasa. Amin. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia memberkatiku, yang peliharaku seumur hidupku. Lihat hidup kita, penderitaan apa yang sedang kita alami hari ini, penderitaan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Kita ulangi kor ini sekali lagi, atau kita ulangi kor ini. Kalau saudara mau melangkahkan kaki ke bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu. Ingin berdiri tempat dudukmu, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk kita sekalian. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan bagi kami. Tanyakan pujian ini. Kalau saudara mau berdoa, lakukan itu. Berdoalah untuk harapanmu, untuk rencana hidupmu, untuk masa depanmu, untuk semua hal yang kau hadapi dan kau kerjakan. Lakukan itu. Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menolong kami. Amin. Oh, katakan sama-sama. Tuhan selalu Jika Anda ingin berdiri untuk didoakan, silakan kau berdiri. Saya akan doakan engkau. Mau ke depan, lakukan itu. Saya akan berdoa untuk engkau hari ini. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjamah saudara sekalian. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari saudara sekalian, terima berkat itu. Saya akan berdoa hari ini. Terima lawatan Tuhan. Katakan sama-sama. Lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
Tuhan, penderitaan Engkau yang harus Engkau alami dalam hidupmu memberikan hal-hal yang penting bagi iman kami hari ini. Dimanapun kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami gak bisa pungkiri, kami sedang menghadapi penderitaan hidup yang mudah kami hadapi. Tapi hari ini kami belajar untuk kami tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan, mengenal Engkau dengan benar atas hidup kami, untuk kami selalu berpikir positif atas masalah yang kami hadapi, untuk kami belajar dan melihat bahwa penderitaan itulah hal yang harus kami alami sebagai panggilan kekristenan hidup kami. Bapak, hamba berdoa menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami yang berdoa di bangku anugerah, siapapun kami menyerahkan doa-doa kami di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami dan jawab Tuhan setiap seruan doa kami hari ini kepada Tuhan. Apapun yang kami sampaikan, kami berlutut di bangku anugerah ini, kami percaya Tuhan dengar dan jawab doa kami. Kami yang berdiri Tuhan pada kami masing-masing, kami berdiri mengangkat kepala kami. Kami sedang membutuhkan Tuhan atas hidup kami. Hamba menumpangkan tangan hamba-Mu untuk setiap kami yang berdiri di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami, pulihkan kami, berkati kami Tuhan. Kiranya kami berdiri, kami mengalami kekuatan iman bahwa penderitaan kami alami pasti ada jalan keluarnya. Kami yang duduk Tuhan juga berkati kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya kami terus belajar untuk setia kepada Tuhan dalam memaknai penderitaan Tuhan, di mana kami hari-hari sedang ada dalam peristiwa-peristiwa itu. Kiranya kami terus boleh hidup untuk percaya dan mengenal Tuhan dengan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Dalam nama kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Mari Pak Yupito Muntono. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kehadiran pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudari Regina sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar selesai ibadah nanti ya bagi yang sudah memesan makanan berupa PO bisa diambil ya di belakang ya. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Dan jangan lupa nanti pada tanggal 17 itu ada sejam Getsemane. Pukul berapa ya Bu ya? Sejam Getsemane. Jam 6. Jam 6 ya. Kemudian Jumat Agung pukul 9. Sedangkan ibadah Paskah, soalnya biasanya terjadi dua pertentangan. Mau minta pagi sekali ya jam berapa nih? Jam 5? Atau saya buatkan tentatif dulu biar Ibu Ketua yang akan menentukan mau jam 5 atau jam 6. Kalau jam 5 kepagian ya. Sebab yang gereja yang buka-buka pagi itu sudah tidak banyak kalau saudara survei. Ya. Hasilnya survei ya. Sini ada Pak dosen ya. Tapi kalau yang lama-lama itu memang senengnya memang pagi-pagi. Tapi kita kan sudah banyak regenerasi. Saya serahkan kepada Ibu Nika aja, tentatif ya. Mau jam 5 oke, mau jam 6 oke ya. Jadi yang penting 2 ya sudah ditentukan. Pada hari Kamis pukul 6 sejam Getsemane. Kalau di gereja lain ada yang ngomong Kamis putih dan lain sebagainya. Kemudian pada hari Jumat Agung adalah pukul 9 pagi. Paskanya nanti tentatif ya. Kalau saya prinsipnya ikut aja ya. Kemudian nanti pada tanggal 18 itu disertai dengan persembahan sehari di bawah salib. Betul ya? Sehari di bawah salib ya, nanti mulai dipersiapkan semua. Dan PIC-nya itu adalah Ibu Nike supaya lebih lebih intens lagi karena waktunya sudah dekat ya. Dan bagi saudara-saudara yang ingin menabur dalam rangka Paskah, saya dengan senang hati untuk menerima dan bisa disampaikan kepada Ibu Nike, Ofisir Pemimpin atau Ibu Melani.
Saya rasa sudah ya, kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Yang menjadi PR itu ibadah persekutuan doa ya. Doakan terus semoga persekutuan doa ini akan lebih banyak kemajuan dari waktu ke waktu. Puji Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa saudara-saudara kita yang hadir. Ada Pak Jeffrey ya. Ada kakaknya Pak Simon, saudara Tobi yang lama juga sebagai prajurit Bala Keselamatan hadir bersama-sama kita sudah lama ya. Kemudian ada saudara Elgar, selamat datang, sudah lama juga, setahun ya rasanya ya. Oh 2 tahun, tapi belum botak kamu. Kalau saya sudah botak ya. Kemudian ada yang di belakang sebelahnya Ibu Anton, siapa itu? Anaknya Ibu Nyo kalau saya tahu ya, 2 saudara ini. Selamat datang Bu, halo. Wah, ini saya pas ketemu di almarhum ayahnya Bu Lisa ya, ceritanya banyak ya, sampai saya datang terlambat Pak Bu ya. Selamat datang, jika cocok selamat datang dan bisa bergabung kembali di tempat ini ya, haleluya. Siapa tadi yang nyebut haleluya itu? Ya, jadi kita memang sudah berbeda, tidak lagi seperti yang dulu, tapi liturgi yang kita pakai adalah tetap Injil, doktrin Bala Keselamatan tetap kita pakai ya. Banyak cerita saya, lumayan lama ya. Jadi Tante Nyo ini adalah seorang prajurit betul ya. Prajurit yang sangat setia juga di dalam Bala Keselamatan. Diturunkan Bu ya, cocok Ibu ya. Waduh kalau cerita itu panjang itu, enggak bisa selesai itu ya. Saya rasa itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sambutan yang hangat dari Bapak SMK. Bukan sekolah menengah kejuruan ya, Sersan Mayor Korup saudara sekalian. Kalau semuanya sudah agak botak katanya nggak cocok lagi gitu kan. Ya, terima kasih untuk hadirin sekalian yang sudah bisa datang dan hadir di gereja pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemberian-pemberian, bantuan-bantuan. Jadi kemarin minggu lalu kita menerima sumbangan dari Ibu Putri ya. Kita memposkan bantuan itu untuk pemeliharaan gereja. Jadi sekarang saudara-saudaraku kita membuat namanya sebuah pengumpul, sebuah dana untuk pemeliharaan gereja, pemeliharaan gedung gereja. Jadi dana itu sudah kita kumpul baru mulai 2 bulan lalu saudaraku, sejak bulan Februari dan itu ditangani oleh Ibu Nike ya, Ibu Nike yang mengkoordinir itu saudara-saudara sekalian. Kenapa penting dana pemeliharaan gereja ini saudaraku? Kita sudah selesai dalam membangun gereja. Jadi kita sekarang penting untuk memeliharanya. Lalu dari mana uangnya? Nah, kita mulai pelan-pelan mengumpul uangnya saudara sekalian. Jadi kita mulai kumpul, kalau ada orang yang membantu untuk gereja kita kumpul karena satu waktu kita pasti membutuhkan untuk pengecatan gereja ini. Gitu. Jadi kita perlu tidak hanya untuk membangun, tapi memeliharanya juga, sehingga kita butuh dana itu. Jadi kemarin sudah ada yang memberikan dan membantu. Jadi kalau pemberian saudara-saudara sekalian karena kita poskan untuk pemeliharaan gereja. Nah di lantai 2 kemarin suatu hujan plafonnya ambruk saudara sekalian. Plafon gereja itu plafonnya jatuh gitu ya, jadi diberesin sama kandidat, jadi sekarang agak bolong. Nah dan inilah dana seperti ini ya. Jadi kita mungkin pelan-pelan, jadi kita masih kumpul, ini masih baru berjalan 1 bulan saudaraku, jadi dananya belum banyak, tapi kita harus bersabar. Kita akan kumpul pelan-pelan, sehingga nanti kita perlu ketika chat ini dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu kaget gitu ya, oh dari mana uangnya gitu ya. Jadi kita pelan-pelan. Jadi terima kasih ya untuk Ibu Putri yang sudah selalu membantu pelayanan Tuhan di Korps 2 ini, dan juga saudara-saudara sekalian sudah membantu dengan banyak hal. Ya terima kasih untuk sumbangan-sumbangan itu. Ya kita akan terus sekarang berkonsentrasi untuk penanganan dana pemeliharaan gereja. Ya juga nanti ini perlu mungkin aplonnya cek dan sebagainya, kita perlu untuk itu. Ya karena pembangunan kita untuk tahap sekarang udah selesai dulu Pak ya. Untuk kita udah selesai dulu ya Pak ya. Jadi sekarang pemeliharaan ini sedang kita kerjakan. Jadi kita akan berbicara baik. Kedua peralatan-peralatan musik yang kemarin sudah ada beberapa diperbaikin juga saudara-saudara sekalian. Ya dan kita juga akan mengeluarkan dana dan biaya untuk itu saudara-saudara sekalian. Ya jadi sudah ditolong, ada Angel dan Rio sudah memfasilitasi itu, ya berapa alat bass dan sebagainya.
ya kita akan pelihara dengan baik ya. Mungkin kita nggak bisa membeli yang baru, tapi kita pelihara yang baik, dan itu juga bisa kita pergunakan di pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya, terima kasih untuk semua itu saudara-saudara sekalian. Nah, yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 24 Maret saudara-saudara sekalian itu ada Mario Devan. Ini Mario. Ini ya, adiknya Devi ya, Mario Devan. Lalu tanggal 29 ada Desi Widiari ya. Itu anaknya Bapak Simon ya. Desi yang berulang tahun pada tanggal 29 ya, itu yang berulang tahun pada minggu ini. Saya rasa itu ada saudara-saudara sekalian, ada sekolah minggu. Nah, sekolah minggu hari ini kita ada namanya Minggu Penetapan. Jadi semua Gereja Bala Selamatan seluruh Indonesia ini melaksanakan namanya Minggu Penetapan hari ini. Jadi kalau Minggu Penetapan harus yang khotbah itu opsirnya. Gitu ya Pak Budi ya? Harus opsirnya yang khotbah gitu. Siapa? Ya, jadi ada Minggu Penetapan. Jadi saya pikir orang-orang tua tolong anak-anaknya diantar ya untuk kita ada ibadah sekolah minggu hari ini, karena kita akan melaksanakan namanya Minggu Penetapan pertama di tahun 2025. Ada ibadah tebusan. Saya rasa itu tetap mengundang untuk hadir bersama-sama di gereja ini. Saya rasa itu aja saudara kalian. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Nah, ini yang dijual hari ini ya? Hah? Oh, ini minggu depan saudara sekalian. Wah, hebat nih Koros 2 ini. Minggu ini ada makanan, ya tahu, minggu kedua makanan gratis. Makanan apa namanya? Sukarela. Minggu kedua sukarela, minggu ketiga makanan berbayar, keempat minggu depan, kelima berbayar juga saudara sekalian. Jadi sukarela berbayar. Jadi ini minggu depan ini, ya. Saudara kalau mau pesan minggu depan, ini makanannya. Ada tuna, ada sawer itu. Ya. Sawer ya, ada kerang ya. Saudara bisa pesan itu ya. Baik. Makasih untuk semuanya, kita terus semangat menggalang dana untuk IKN ya, untuk Tomdiv ya, untuk Retreat GPS ya, kita terus kerja untuk acara ibadah Padang ya, kenaikan Tuhan Yesus. Tolong Ibu Else disiapkan ini Bu. Ya, kenaikan Tuhan Yesus tolong disiapkan, kita akan ibadah luar saudara sekalian. Saya pastikan ibadah kan Yesus kita ibadah di luar. Mari kita berdoa saudaraku. Kita akan sebuah pujian. Ya kan? Kita naikkan Aku Punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan Aku punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Tuhan. Aku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami berjalan dengan iman kami yang besar kepada Tuhan. Kami berjalan dalam semua apa yang kami hadapi dengan penuh tantangan dan penderitaan. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Yesus yang berkuasa, yang gak berubah dulu sampai selama-lamanya. Dan kami percaya setiap pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, usaha mereka, kemanapun mereka berusaha dan bekerja, mereka yang sedang mengalami pendidikan, Tuhan Yesus buat mereka berhasil dan berubah kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami lakukan, kami percaya Engkau memberkati kami. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur juga kami semua melayani hari Tuhan juga berkati kami. Apapun tugas kami melayani hari ini, Tuhan berkati hidup kami. Kami serahkan semua ibadah-ibadah kami sepanjang minggu, Tuhan berkati. Juga ada ibadah sekolah minggu penetapan dan juga ada ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan, dalam hidup kami sudah belum bersyukur dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara.